unik nih ke sana. Kira-kira berani nggak? Ya, tapi hati-hati karena di sini rawan longsor nih. Iya, iya. Ya iya. Tuh, nah. Ih, apa itu? Itu. Mana dia? Coba fokus kamera, kamera. Ini nih. Saya nggak lihat apa-apa Ini bagusnya batu ini nih. Ini nih. Itu kan ada kayak sampah-sampah ini nih. Berarti Mana sih ya? ini fokus arahkan energi pikiranmu ke arah handle ini nih. Ikuti cahaya handle saya. Tuh. Ih, gerak. Batu biasa ini ya. Tapi gerak, coba ini. Tar dulu. Jangan. Ih. Kayak mirip orang. Ih. Wah. Kuntilanak ini ya. Mak lampir ini ya. Mak lampir. Waduh. Jangan keras. Jangan. Dulu. Awas nih. Kita ini beneran makhluk apa nih? Nggak tahu ini. Tapi tadi kayak Jangan ini sampah, Bos. Dia Tapi gerak, Bos. berasap lagi tuh. Ada asapnya. Coba tadi dulu. Waduh, ada jenggotnya ya. Misi. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Punten, Mbah. Tadi dulu. Coba. Ketika saya mematikan senter ini, perhatikan mukanya nih. Coba. Kelihatan nggak? Mukanya yang mana ini ya? Ini nih. Mengerikan, pada asapnya juga nih ya. Itu dia, makanya itu. Oh, asap dari mana ini ya? Makanya ntar dulu. Apakah dia... Tadi dulu. Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Padahal dia sudah kasih senter sama saya, mukanya sudah saya senter, tetapi belum ada reaksi, belum ada respon maksudnya. Mungkinkah dia tidak mendengar kita, atau memang hanya berpura-pura saja? Jangan-jangan budek. Oh. Ya, entar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbah. Mbah. Punten. Punten. Ntar dulu. Kita lebih tenang lagi. Ternyata kita yang terlalu ambisius. Begitu melihat langsung kitanya yang tenang dulu. Kita samakan dulu dimensinya. Satukan dulu dimensinya supaya kita betul-betul bisa mendengar apa suara batinnya. Atau yuk kita samakan yuk bareng-bareng. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nyun sewu, Mbak. Perkenalkan dulu, Mbak. Nama saya Tarto. Iya. Tarto dari Cilacap. Iya, kami mohon maaf bila kedatangan kami itu mengganggu panjenengan. Iya, jadi gini, Pak. Kami tidak sengaja berjumpa dengan panjenengan. Jadi bila tadi anggah-angguh kami yang dalam masuk ke sini itu kurang sopan, kami betul-betul mohon maaf. Iya. Jadi gini, saya tadi kan masuk ke dalam gua ini, memang kami pun ragu-ragu karena sebelumnya kami mendengar cerita-cerita di dalam gua ini yang sangat menyeramkan tentang adanya makhluk yang jadi-jadian gitu katanya, dan aneh-aneh lah. Jadi berbagai cerita sudah saya dengarkan, tetapi karena keteguhan niat kami sehingga terdorong kami masuk ke sini. Iya. Gini,
Iya, maaf dulu Mbah, kalau boleh tahu Mbah, sinten asmane nggih? Namanya siapa? Heeh. Iya, heeh. Eh, bukan apa-apa Mbah, tetapi supaya biar kita semakin bisa terhubung. Jadi alangkah baiknya kita saling mengenal biar tidak ada kesalahpahaman dalam diri kita gitu. Karena sebelumnya orang-orang mengatakan makhluk kejadian di dalam gua ini katanya jahat gitu maksudnya. Biarkan kita terhubung dulu. Kalau boleh tahu namanya dulu Mbak, namanya. Mm-mm, mm-mm. Jembar, Mbah Jembar. Oh, baik Mbah, alhamdulillah namanya Mbah Jembar. Ya, iya Mbah, kami juga membawa dua teman kami, maaf nih Mbah, ada Bang Mamat, ada juga Bang Yono. Eh, sama kami dari yang satu dari Purwokerto, satu dari Cilacap. Iya, iya Mbah. Maaf, maaf. Jadi Mbah, dari berbagai ini Mbah memang saya itu tidak yakin tentang adanya makhluk kejadian di sini. Iya, maaf, maaf, Pak. Jadi bukan saya yang ngomong, tapi beberapa orang. Iya, Mbah di sini, maksudnya Mbah sendiri di sini lagi ngapain? Iya, baik Mbah, baik, baik, baik. Saya akan bersedia untuk mendengarkan dari cerita-cerita yang sebenarnya panjenengan. Boleh, boleh. Iya, jadi aslinya itu Mbah dari Garut. Terus, mm-mm, mm. Oh, oh, baik, baik. Biarkan sedikit saya ceritakan dulu. Beliau asli dari Garut, Jawa Barat, dan difitnah oleh tetangganya, katanya beliau tadi menjadi dukun santet, gitu. Menyantet tetangga-tetangganya sampai sakit. Iya betul kayak gitu ceritanya. Tapi saya belum mengkaji. Maaf Mbah, Mbah Jembar. Kenapa kok bisa panjenengan yang dituduh menjadi dukun santet itu sehingga panjenengan diusir oleh warga? Itu ceritanya bagaimana awal-awalnya Mbah? Iya, tapi Mbah benar-benar tidak melakukan itu. Katanya beliau ada salah satu tetangga yang sakit, minta sama paranormal yang lain. Ya. Nah terus paranormal itu mengatakan disantet oleh si Anu gitu katanya. Dan setelah saat itu langsung memprovokasi warga sehingga dia diusir. Tetapi sesungguhnya betul-betul panjenengan tidak tahu. Padahal tidak tahu apa-apa dia katanya, sama sekali tidak mengerti apa itu santet, apa itu apa. Dia hanya tahunya untuk ibadah. Iya. Lah terus baik ketika diusir itu kenapa tahu ada goa di sini, masuk di sini itu atas arahan siapa Mbak? Sangat luar biasa ceritanya ini. Jadi teman-teman, katanya ini karena dia sedang putus asa diusir oleh warga dan
difitnah segala macam kayak dengan cerita-ceritanya. Jadi dia memutuskan untuk menyeberangkan diri ke sungai, ya. Sungainya besar waktu itu. Nah terus terbawa arus sampai ke sini gitu. Berarti ini banjir ke sini banjir. Oh, pantesan tidak banyak sampah-sampah di sana. Oh, berarti jenengan maksudnya mau bunuh diri gitu. Oh, sampai mukanya kayak gini tuh hasil kebentur-bentur oleh bebatuan ini gitu. Iya. Dia merasa sudah mati katanya. Dia rasa sudah mati, ternyata masih hidup. Ternyata masih hidup di sini, sadar di sini. Wah biasa. Lah ini maaf. Ini gelang ini maksudnya memang bawa dari sana, dari rumah. Ini nih, ini maksudnya. Oh, mungkin ini Mbah yang dimaksud oleh orang-orang, mungkin gara-gara ini. Boleh pinjam Mbah, maaf. Maaf nih. Apaan sih, bikin dari apa sih, maaf Mbah. Oh, ini sih memang, ini dapat dari mana? Nemu. Baik Mbah. Ya Mbah, sini Mbah, ini saja. Dia menemukan gelang itu, terus spontan orang-orang karena melihat itu mungkin langsung menuduh itu dukun santet katanya. Mungkin juga ya. Kenapa dibawa terus, itu memang ada manfaatnya Mbah. Iya. Hanya suka saja. Baik. Jadi kita ambil kesimpulan saja supaya tidak lama-lama. Beliau tadi difitnah dan diusir oleh warga, tetapi berjalan ke timur, ke arah timur terus, dan menemukan kali langsung terjun ke kali. Mungkin memang sengaja ini ya, terjun bunuh diri maksudnya, ya. Oh, maksudnya pasrah. Mungkin tujuannya menyeberang gitu, menyeberang kali. Oh, berarti bukan bunuh diri dong. Berarti pasrah, mau mati ya nggak apa-apa gitu katanya. Tapi jelas niatnya mau nyebrang ke wetan, ke Jawa Tengah mungkin. Baik. Nah, terus terbawa arus, akhirnya arusnya deras waktu itu, hujan deras dan arusnya deras sehingga masuk dalam gua ini. Tapi sadar nggak ketika di dalam air itu, sadar nggak? Nggak sadar. Jadi seperti tidur gitu. Oh, seperti tidur. Gini, Mbah, maaf, tadi sebelum saya menggugah panjenengan, membangunkan panjenengan, jenengan tahu nggak maksudnya ada orang gitu? Oh, nggak tahu. Berarti ketika saya ini baru sadar gitu. Oh, astagfirullahaladzim. Baik, kira-kira jenengan punya rencana tidak untuk balik pulang ke sana, ke pulang kampung? Tidak. Baik. Iya. Iya ya Mbak. Ini katanya beliau memberikan saran kepada kita supaya kita jangan mudah untuk menuduh orang, jangan mudah untuk menilai buruk orang sebelum tahu persis. Jadi menjadikan provokator, provokasi orang, karena korbannya yang salah nanti bisa jadi kembali kepada diri si provokasi lagi sendiri. Jadi maksudnya orang-orang yang menuduh itu justru nasibnya akan sama. Jadi selalunya seperti itu keadaannya. Baik Mbak. Iya. Tapi gini Mbak, kemarin ada orang yang mengatakan ada makhluk jadi-jadian di sini, keluar dalam gua tuh menyambut orang gitu. Iya.
Oh, berarti dia tidak selalu seperti ini. Jadi kemarin-kemarin itu sadar keluar sana, tapi tidak tahu arah. Jadi keluar masuk gua ini. Dan sekarang habis bangun tidur gampangnya gitulah ya, Mbak. Heeh. Iya, iya. Yaudah kalau begitu pulang aja Mbak, ke kampung jenengan Hayam anterin gitu. Biar nanti Hayam berusaha untuk menerangkan kepada mereka-mereka bahwa sesungguhnya bukan panjenengan, mungkin hanya karena penyakit lah. Namanya penyakit itu kan macam-macam, dan penyakit itu bisa jadi karena dirinya sendiri ya. Jadi penyakit bisa datang karena ulahnya sendiri, malah menyalahkan orang itu mungkin Mbak. Iya ya, biar nanti Hayam menjelaskan kepada mereka-mereka. Iya. Ya udah, yuk Mbak, pulang aja ya. Saya anterin Mbak. Gimana nih, mau nggak? Dianterin pulang. Antar kemana nih ya? Ya ke Garut. Garut itu di mana sih ya? Di Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, tapi agak jauh ya, nggak apa-apa. Mau kan Mbak? Ya udah, nggak apa-apa, nanti saya anterin ke sana ya Mbak ya. Yuk Mbak, nanti kita yuk. Mbak, Mbak, jadi batu, Mbak, Mbak, ini, Astagfirullah, jadi batu. Jadi batu. Ya, jadi batu. Jangan. Mbak, Astagfirullahaladzim. Ini kok ada jadi batu kayak gini nih. Ih, suara apa tuh? Kayak orang terbang. Iya, kayak yang terbang suara. Tadi dia kali sini. Yaudah lah yuk. Tadi kita sini loh, mau jadi kayak gini. Yaudah yuk. Pulang aja yuk. Tinggal aja nih ya. Tinggal aja lah, udah. Sampai juga kayaknya selesai ya. Ini masih siang nih, alhamdulillah, nggak sampai malam. Inilah teman-teman pengalaman atau apa-apa yang dialami, itulah ilmu dari semesta ya, dari penjabaran dari bebatuan, dari pohon, dari lorong goa, itu banyak makna yang tersirat. Tentunya untuk kebaikan kita, termasuk tadi terakhir itu ketika tadi kita bertemu dengan katanya orang yang difitnah sebagai dukun santet, dan ini pun ilmu juga yang dialami oleh beliau, itu orang difitnah sebagai korbannya. Tetapi marilah kita selalu berusaha untuk berprasangka baik kepada orang lain, dan ketahui dulu supaya tidak menjadi kesalahpahaman gitu. Jangan langsung memprovokasi orang. Iya dong, harus kita berpikir sebelum bertindak gitu. Iya kan? betul, pribadi lebih lentur lagi, lebih damai lagi gitu. Jangan memprovokasi orang lain. Itu aja ya. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan dikir jalan, apa yang dimaksud dengan pelajaran daripada konten ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan apapun yang menjadi doa kalian terkabul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibar.